Setelah menuai protes publik, pada akhirnya Eko Patrio, Buya Buya dari Partai Amanat Nasional, dan Sahroni serta Nafa Urbach dari Partai Nasdem akhirnya dinonaktifkan sebagai anggota DPR. Mereka mungkin tidak akan mengantor lagi, tapi entah. Kalau kita bicarakan soal tunjangan, apakah mereka masih terima atau tidak? Soalnya mereka kan belum dipecat, masih nonaktif. Kalau dipecat, artinya mereka direcall oleh partainya masing-masing. Walaupun kelakuan mereka sebagai pejabat yang digaji oleh rakyat boleh dikata minus, karena mereka pada waktu itu joget-joget. Bahkan ada anggota DPR yang bilang bahwa masyarakat itu adalah goblok, yaitu orang-orang yang meminta atau menyerukan pembubaran anggota DPR itu adalah tolol. Tapi asal tahu saja, harta-hartanya selama menjadi anggota DPR justru tumbuh plus-plus alias sangat subur. Contohnya Eko Patrio, kekayaannya bertambah rata-rata 8,3 miliar rupiah per tahun atau sekitar 692 juta per bulan. Ahmad Sahroni lebih dahsyat lagi, setiap tahun kekayaannya bertambah rata-rata 32,6 miliar per tahun atau 2,8 miliar per bulan. Ini berdasarkan resmi dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan ke KPK. Silahkan cek datanya di KPK. Ini tentu saja baru dari laporan resmi yang ketahuan. Entah kalau ada yang belum dilaporkan, silahkan Kejaksaan Agung atau KPK jika ingin menelusuri harta keduanya yang tiba-tiba berlipat-lipat. Kita mulai cerita kekayaan Eko Patrio yang saat ini juga menjabat Sekjen Partai Amanat Nasional dan tentu aktif. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ada di KPK pada tahun 2023, harta Eko Patrio mencapai 131,5 miliar. Untuk tahun 2024 perlu dicatat, Eko Patrio belum melaporkan perubahan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal ini adalah wajib. Nah, saat awal-awal menjadi anggota DPR, pada tahun pelaporan 2010, total harta Eko maksudnya, baru ada 23,6 miliar rupiah. Jadi selama 13 tahun duduk manis di sebagai anggota DPR di gedung yang mewah dengan segala fasilitas yang melimpah, hartanya sudah bertambah 107,9 miliar rupiah. Bagaimana bisa mengumpulkan harta 8,3 miliar per tahun ketika kapasitasnya adalah sebagai penyelenggara negara? Silahkan tanya sendiri ke mantan pelawak tersebut. Harta milik Eko Patrio berupa tanah dan bangunan di 13 lokasi. Total nilainya 166 miliar rupiah. Saat awal-awal menjadi anggota DPR pada tahun pelaporan 2010, artinya itu adalah harta tahun 2009, nilai hartanya yang berupa tanah dan bangunan baru 20 miliar rupiah. Jadi selama 13 tahun ada kenaikan 145,7 miliar. Ini untuk tanah dan bangunan saja. Kalau harta mobil, ada kenaikan 5 miliar rupiah. Dulu ya, awal-awal jadi anggota DPR, punya Alphard 1, sekarang 2. Dulu nggak punya Mini Cooper dan Lexus, sekarang ada Mini Cooper tahun 2022 dan Lexus Sport. Sementara lonjakan harta Ahmad Sahroni, anggota DPR non-aktif dari Partai Nasdem yang sempat heboh karena bilang rakyat yang mau bubarkan DPR adalah orang tolol, lebih menakjubkan. Dia menjadi anggota DPR sejak tahun 2014, berarti saat ini adalah periode ketiga. Nah, sepanjang menjadi anggota DPR 2014 sampai 2024 atau 10 tahun, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang disampaikan ke KPK, kekayaan Sahroni sudah bertambah 326 rupiah.
Berarti setiap tahun naik 32,6 miliar atau 2,7 miliar per bulan. Oh ya, Saroni ini sejak 2019 sampai sekarang jadi bendahara fraksi Partai Nasdem di DPR RI. Justru sebelum dinonaktifkan. Bendahara itu biasanya ya tukang puter atau terima duit ya, maksudnya puter itu terima keluarin duit, begitu kan kira-kira. Bagaimana dengan Uya-Kuya, anggota DPR yang juga dari Partai Amanat Nasional dan juga nonaktif saat ini? Dia memang pendatang baru dalam kelompok anggota DPR. Jadi mulai 2024 dia turut menerima beragam subsidi alias tunjangan dari negara. Mungkin karena baru, dia pun asik masuk ikut seniornya Eko Patrio, joget-joget di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sedang pedih. Soal harta kekayaan Uya-Kuya memang belum bisa dibandingkan. Begitupun Nafa Urba, apalagi Uya-Kuya dan Nafa Urba saat ini sudah dinonaktifkan. Para anggota DPR itu, seperti Eko Patrio dan Uya-Kuya dari Partai Amanat Nasional hingga Sahroni dan Nafa Urba dari Partai Nasdem, yang ngeluh macet, semuanya dapat subsidi hidup dari negara. Mereka seperti sedang menertawakan kehidupan rakyat yang terhimpit beban hidup. Jangan berharap ada rasa empati dari orang-orang seperti ini. Karena hidup mereka sejak dari tidur hingga pensiun dapat subsidi dari negara. Itulah yang mereka nikmati